atau itik. Itik pedaging. A. Pendahuluan. Sebutan itik dikenal juga dengan sebutan bebek. Bahasa Jawa, awal mulanya bebek, atau itik berasal dari daratan Amerika, yang merupakan itik liar, Anas moscha. Selanjutnya untuk waktu yang cukup lama, dijinakkan oleh manusia, dan lahirlah jenis itik ternakan, Anas domesticus, seperti yang saat ini ada. Permintaan produk bebek, baik berupa daging maupun telur, sebagai sumber protein hewani, untuk kebutuhan pangan manusia saat ini, terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Untuk mendukung keberhasilan ternak bebek atau itik, maka PT Natural Nusantara mengeluarkan serangkaian teknologi siap pakai, yang sudah dikemas dalam bentuk produk. Produk suplemen nutrisi ini berbasis organik, dan sangat penting dalam mendukung keberhasilan peternakan bebek di Indonesia. B. Jenis-jenis bebek. Penggolongan bebek menurut tipenya dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bebek petelur seperti Indian Runner, Kaki Campbell, Buff Orpington, dan CV2000INA. 2. Bebek pedaging seperti Peking, Rouen, Aylesbury, Muscovy, Cayuga. 3. Bebek ornamental itik kesayangan hobi, seperti East India, Cold Grey Cold Mandarin, Blue Swedish, Crested Wood. Jenis bibit unggul yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis bebek, seperti bebek Tegal, bebek Kaki Campbell, bebek Alabio, bebek Mojosari, bebek Bali, bebek CV2000INA, dan jenis-jenis bebek petelur unggul lainnya, yang merupakan produk hasil pengembangan dari BPT, Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor. E. Lokasi peternakan. Mengenai lokasi kandang yang perlu diperhatikan adalah letak lokasi-lokasi jauh dari keramaian, pemukiman penduduk, mempunyai letak transportasi yang mudah dijangkau dari lokasi pemasaran, dan kondisi lingkungan kandang mempunyai iklim yang kondusif bagi produksi ataupun produktivitas ternak, itik, serta kondisi lokasi tidak rawan penggusuran dalam beberapa periode produksi. D. Teknis PUDIDAYA. 1. Perkandangan. 1. Penyiapan sarana dan peralatan. 2. Persyaratan temperatur kandang tanda kurang lebih 39 derajat C. 3. Kelembaban kandang berkisar antara 60-65%. 4. Penerangan kandang diberikan untuk memudahkan pengaturan kandang, agar tata kandang sesuai dengan fungsi bagian-bagian kandang. Model atau tipe kandang ada 3 jenis, yaitu 1. Kandang untuk anak itik. Ada masa starter. Bisa disebut juga kandang box, dengan ukuran 1 meter 2 mampu menampung 50 ekor dot. 2. Kandang brower untuk itik remaja, disebut model kandang ren, kandang kelompok dengan ukuran 16-100 ekor per kelompok. 3. Kandang layar untuk itik masa bertelur, modelnya bisa berupa kandang baterai. 1 atau 2 ekor dalam satu kotak, bisa juga berupa kandang lokasi. Kelompok dengan ukuran setiap meter persegi 4-5 ekor itik. Dewasa, masa bertelur atau untuk 30 ekor itik dewasa dengan ukuran kandang 3x2 meter. Kondisi kandang tidak harus dari bahan yang mahal tetapi cukup sederhana asal tahan lama kuat. Selanjutnya dilengkapi dengan beberapa perlengkapan kandang, seperti tempat makan, tempat minum, dan perlengkapan tambahan lainnya. 2. Pembibitan. Ternak itik yang dipelihara harus benar-benar merupakan ternak unggul, yang telah diuji keunggulannya dalam memproduksi hasil ternak yang diharapkan. Pemilihan bibit dan calon induk. Ada tiga cara memperoleh bibit itik yang baik, yaitu sebagai berikut. 1. Membeli telur tetas dari induk itik yang dijamin keunggulannya. 2. Memelihara induk itik yaitu pejantan plus betina unggul untuk mendapatkan telur tetas kemudian meletakkannya pada mentok, ayam atau mesin tetas. 3. Membeli day old duck dari pembibitan yang sudah dikenal mutunya maupun yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan setempat. Ciri yang baik adalah tidak cacat, tidak sakit, dengan warna bulu kuning mengkilap. Perawatan bibit dan calon induk.
Perawatan bibit. Bibit yang baru saja tiba dari pembibitan, hendaknya ditangani secara teknis agar tidak salah rawat. Adapun penanganannya sebagai berikut. Bibit diterima dan ditempatkan pada kandang brooder indukan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam brooder adalah temperatur brooder diusahakan yang anak itik tersebar secara merata. Kapasitas kandang brooder box untuk 1 meter persegi mampu menampung 50 ekor tempat makan dan tempat minum sesuai dengan ketentuan, yaitu jenis makan itik fase starter. Tambahkan Fiterna pada air minumnya untuk memberikan energi pada bibit itik dan mencegah stres yang bisa berakibat pada tingginya kematian bibit itik. Perawatan calon induk. Calon induk itik ada 2 macam, yaitu induk untuk produksi telur konsumsi dan induk untuk produksi telur tetas. Perawatan keduanya sama saja, perbedaannya hanya pada induk. Untuk produksi telur tetas, harus ada pejantan dengan perbandingan 1 jantan untuk 5-6 ekor betina. Reproduksi dan perkawinan. Reproduksi atau perkembangbiakan dimaksudkan untuk mendapatkan telur tetas yang fertil terbuahi dengan baik oleh itik jantan. Sedangkan sistem perkawinan dikenal ada 2 macam, yaitu itik hen mating, pakan itik yang dibuat oleh manusia, dan natur mating, perkawinan itik secara alami. Pemeliharaan. 1. Sanitasi dan tindakan preventif. Sanitasi kandang mutlak diperlukan dalam pemeliharaan itik. Dan tindakan preventif pencegahan penyakit perlu diperhatikan sejak dini untuk mewaspadai timbulnya penyakit. 2. Pengontrol penyakit dilakukan setiap saat dan secara hati-hati serta menyeluruh. Cacat dan tangani secara serius bila ada tanda-tanda kurang sehat pada itik. 3. Pakan ternak. 3. Pemberian pakan. Pemberian pakan itik tersebut dalam 3 fase, yaitu fase starter, umur 0-8 minggu, fase grower, umur 8-18 minggu, dan fase layar, umur 18-27 minggu. Pakan ketiga fase tersebut berupa pakan jadi dari pabrik. Secara praktisnya, dengan kode masing-masing fase, cara memberi pakan tersebut terbagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Umur 0-16 hari diberikan pada tempat pakan datar, dry feeder. 2. Umur 16-21 hari diberikan dengan dry feeder dan sebaran di lantai. 3. Umur 21 hari sampai 18 minggu disebar di lantai. 4. Umur 18 minggu 72 minggu. Ada 2 cara, yaitu 7 hari pertama secara pakan peralihan, dengan memperhatikan permulaan produksi bertelur sampai produksi mencapai 5%. Setelah itu pemberian pakan itik secara ad libitum terus-menerus. Dalam hal pakan itik secara ad libitum, untuk menghemat makan biaya baik tempat ransum sendiri yang biasa diranum dari bahan-bahan seperti jagung, bekatul, tepung ikan, tepung tulang, bungkil, dan penggunaan Fiterna sebagai feed suplemen. Pemberian minuman itik berdasarkan pada umur itik juga, yaitu 1. Umur 0-7 hari, untuk 3 hari pertama air minum yang ditambah Fiterna. 2. Umur 7-28 hari, tempat minum di pinggir kandang dan air minum diberikan secara ad libitum terus-menerus dengan penambahan Fiterna pada air minumnya. 3. Umur 28 hari afkir, tempat minum berupa 4 persegi panjang dengan ukuran 2 meter x 15 cm dan tingginya 10 cm untuk 200-300 ekor. Tiap hari dibersihkan dan berikan Fiterna untuk campuran air minumnya. Ternak bebek pedaging dan bebek petelur. Produk natural Nusantara. NASA yang digunakan adalah Fiterna, BOC NASA dan Hormonik. 1 botol Fiterna plus 1 botol Hormonik plus BOC NASA sama dengan 1100 cm3 cukup untuk sekitar 100 ekor. Cara pakai: campur jadi 1 wadah, 1 botol Fiterna plus 1 botol BOC NASA plus 1 botol Hormonik. Kemudian ambil 1 tutup 10 cm3. Campur dengan 10 liter air minum ternak pakan apa saja. Cukup diberikan 2x sehari.
Untuk bebek petelur cukup 3 hari sekali. Supaya tidak kegemukan, dan produksi telur tetap lancar dan meningkat. Khusus bebek petelur, Viterna boleh diberikan setiap hari sejak dom umur 2 bulan ke atas. Sedangkan pada ternak bebek, potong boleh diberikan setiap hari mulai umur 2 hari. Tips dan trik. Tips mudah agar beternak bebek potong lebih cepat panen dan irit pakan. Target panen dalam tempo 2-3 bulan. Per 1000 ekor bibit memerlukan 5 botol Viterna Plus 5 botol BOC NASA, plus 5 botol Hormonic. Campurkan semuanya jadi satu. Ambil 10 cm kubik, satu tutup, campur dengan air. Minum ternak. Berikan 2x sehari. Manfaat Viterna, plus BOC NASA, plus Hormonic. Meningkatkan nafsu makan ternak sehingga cepat panen dan mengirit pakan. Mencegah stres, ternak sehat, tahan penyakit, kotoran tidak berbau, angka kematian sangat rendah, menghasilkan daging berkualitas tinggi. Karena rendah kolesterol, mempercepat pertumbuhan ternak. Tata laksana pemeliharaan. Pemeliharaan kandang. Kandang hendaknya selalu dijaga kebersihan dan daya gunanya agar produksi tidak terpengaruh dari kondisi kandang. Yang ada, panduan cara budidaya ternak bebek itik petelur pedaging Viterna. Op NASA Hormonic NASA Natural Nusantara. F. Penyakit. Secara garis besar penyakit itik dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu 1. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri dan protozoa. 2. Penyakit yang disebabkan oleh defisiensi saat makanan dan tata laksana perkandangan yang kurang tepat. Jenis penyakit yang biasa terjangkit pada itik adalah 1. Penyakit dak cholera. Penyebab, bakteri Pasteurella avicida. Gejala, mencret, lumpuh, tinja kuning kehijauan. Pengendalian, sanitasi kandang, pengobatan dengan suntikan penisilin pada urat daging. Dada dengan dosis sesuai label obat. 2. Penyakit salmonellosis. Penyebab, bakteri Typhimurium. Gejala, pernafasan sesak, mencret. Pengendalian, sanitasi yang baik, pengobatan dengan furazolidone. Melalui pakan dengan konsentrasi 0,04% atau dengan sulfadimidin yang dicampur air minum. Dosis disesuaikan dengan label obat. G. Panen. Hasil utama, usaha ternak itik petelur adalah telur itik. Hasil tambahan, panen tambah berupa induk. Afkir, itik jantan sebagai ternak daging dan kotoran ternak. Sebagai pupuk tanaman yang berharga. H. Pasca panen. Kegiatan pasca panen yang bias dilakukan adalah pengawetan. Dengan pengawetan, maka nilai ekonomis telur itik akan lebih lama dibanding jika tidak dilakukan pengawetan. Telur yang tidak diberikan perlakuan pengawetan hanya dapat tahan selama 14 hari. Jika disimpan pada temperatur ruangan, bahkan akan segera membusuk. Adapun perlakuan pengawetan terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Pengawetan dengan air hangat. Pengawetan dengan air hangat merupakan pengawetan telur itik yang paling sederhana. Dengan cara ini telur dapat bertahan selama 20 hari. 2. Pengawetan telur dengan daun jambu biji. Perendaman telur dengan daun jambu biji dapat mempertahankan mutu telur selama kurang lebih 1 bulan. Telur yang telah direndam akan berubah warna menjadi kecoklatan seperti telur pindang. 3. Pengawetan telur dengan minyak kelapa. Pengawetan ini merupakan pengawetan yang praktis. Dengan cara ini warna kulit telur dan rasanya tidak berubah. 4. Pengawetan telur dengan natrium silikat. Bahan pengawetan natrium silikat merupakan cairan kental, tidak berwarna, jernih, dan tidak berbau. Natrium silikat dapat menutupi pori kulit telur sehingga telur awet dan tahan lama hingga 1,5 bulan. Adapun caranya adalah dengan merendam telur dalam larutan natrium silikat 10% selama 1 bulan. 5. Pengawetan telur dengan garam dapur. Garam direndam dalam larutan garam dapur NaCl dengan konsentrasi 25-40% selama 3 minggu. Hak Cipta Development by Indroid.